Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan keterbatasan ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Mari kita bersama-sama, kita mau tundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah kita mau berdoa sebelum kita memulainya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami, pengagungan kami, boleh memuliakan namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami memulai hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku Bapa, Kau sungguh baik. Mari kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau pelihara hidup kami. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan. Kau Bapa yang berkuasa. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Selalu setia, takkan pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inala ramaya ramase, iala ramala ramaya ramala ramase, kuriala ramasande. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Ramasanda tanggala ramase, iramase naya ramala ramo, Ramasana tanggala ramase. Mari dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian penyembahan. Haleluya, kami sembah, terpujilah Kau Bapa. Ya Aba ya Bapa, Ramasyanda kala ramala ramase, Ramala ramayamo, Inala ramaya ramase. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord,
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing hallelujah. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing. Kau layak Tuhan, you are worthy. Hallelujah. He's great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Kau layak Tuhan, Engkau layak dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, sebab namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah sukacita dari Tuhan itu yang hari-hari ini Tuhan kami butuhkan di dalam nama Yesus Kristus melimpah dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus tetap memelihara hidup kita. Dia tetap memberikan sukacita dalam hidup kita. Bersama-sama mari naikkan pujian ini. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan
Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Kita percaya kekuatan dari Tuhan itu melimpah-limpah dalam hidup kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, yes, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita percaya tidak ada lagi ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan tercurah melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya ada kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersukacita, kita tetap memuji Dia selama kita bernafas. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala apanya ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kebenaran yang membebaskan kita semuanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Yang percaya katakan amin. Lalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga. Immanuel. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam namanya, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada
namanya Yesus, dia sumber. Satu-satunya Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan, ada banyak melanda orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan. Namun kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan. Dan Engkau teguhkan hati kami untuk kami tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan. Kami berseru Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sebab Engkau punya cara, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Selalu punya
dan ku tenang dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Melihat keadaan di sekitar kami dapat menjadi lemah, tetapi kami belajar mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, maka kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu, berfirmanlah karena kami sungguh-sungguh membutuhkannya. Urapilah hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersukacita untuk kesempatan hari ini kita bisa kembali bersama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan. Situasi di mana kita berada atau musim kehidupan di mana sedang kita menjalaninya adalah sebuah keadaan yang mungkin tidak nyaman bagi banyak orang. Satu keadaan yang tidak baik. Dan saya mau katakan, kita harus realistis. Musimnya memang tidak bagus. Musimnya tidak baik, keadaannya tidak baik. Tetapi saya mau katakan, betul memang kita tidak bisa mengubah musim ini. Tetapi kita dapat bertahan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan di musim ini. Kita tidak dapat mengubah keadaannya, kita tidak dapat mengubah musimnya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bukan cuma dapat bertahan di musim ini, tetapi kita dapat menjadi kuat dan kita dapat justru melihat kedahsyatan Tuhan di musim yang sukar ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu membacakan ayat firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita dari 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan membacakan 6 ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ada sebuah keadaan yang tidak nyaman yang sedang dialami oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Siapa Elia? Saudara, Elia adalah sebuah nama besar. Sebuah nama yang luar biasa ketika orang menyebutnya atau mengenang kisahnya. Dan pada waktu zaman dia hidup, dia adalah seorang nabi yang amat sangat disegani. Karena dia berjalan dalam pimpinan Tuhan dan apa yang dia katakan selalu terang, tegas dan jelas. Firman yang dia sampaikan itu menjadi kenyataan. Nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan pasti terjadi, saudara. Itulah Elia, dan sejak awal pelayanannya Elia, ia telah mengalami masa yang sulit. Kenapa? Kalau saudara belajar latar belakang kisah ini,
Pada waktu itu Israel itu memiliki seorang raja yang bernama Ahab. Ahab ini adalah seorang raja yang jahat, bukan hanya kepada rakyatnya, tetapi di mata Tuhan, Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Dia menikah dengan Isabel, putri Raja Sidon, yang tidak mengenal Tuhan. Dan Ahab dicenderungkan hatinya menjadi semakin jahat. Bukan hanya dia berpaling dari Tuhan, tetapi Raja Ahab ini membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian mereka mulai menyembah Baal. Baal ini adalah dewa cuaca atau dewa kesuburan. Lalu itulah keadaan di mana Elia memulai pelayanannya. Sungguh amat sangat sulit. Dan di ayat yang kita baca tadi, lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada hamba Tuhan di saat situasinya bagus, iya kan? Situasinya nyaman, enak. Wah, siapa saja akan dengan senang hati menyampaikannya. Tetapi firman Tuhan datang kepada Elia di situasi yang seperti itu, di mana dia berseberangan dengan pemegang kekuasaan, di mana raja yang berkuasa pada waktu itu adalah raja yang kemungkinan sudah mendengar siapa Elia, apa sepak terjangnya, dan mencari-cari dia untuk sesuatu. Ya mungkin mencelakai dia karena memang Elia dengan lantang menyuarakan suara Tuhan yang sudah ditinggalkan oleh Ahab. Maka Elia mengalami begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Dia mendengar suara Tuhan dan kemudian dia menyampaikan suara Tuhan itu kepada Ahab. Dia menyampaikan dengan lantang dan dia berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Orang Israel menyembah Baal, dewa cuaca, dewa kesuburan. Mereka mengharapkan di dalam doa-doa penyembahan berhala mereka, Israel yang adalah negara agraris itu akan mengalami panen berlimpah. Kemungkinan begitu di dalam doa-doa mereka kepada dewa kesuburan Baal. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Dan itu terjadi 3 tahun setengah. Apa yang bisa diharapkan saudara? Dari pertanian kalau tidak ada hujan. Karena Israel wilayah yang pertaniannya, agrarianya itu amat sangat bergantung kepada curah hujan. Dan ketika itu terjadi saudara, Elia mendengar itu, sementara Israel mereka berharap akan ada kesuburan. Raja Ahab juga menyembah dewa kesuburan, mereka berharap ada kemakmuran datang kepada mereka. Firman Tuhan berkata sebaliknya, Elia sebagai manusia biasa di ayat lain dikatakan, pasti dia berpikir secara logika. Saya akan mengalami masalah nih kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita belajar. Elia tidak takut kepada keadaan, itu poin pertama. Elia tidak takut kepada keadaan. Keadaan yang tidak baik, situasi yang tidak baik, musim yang tidak baik, yang bisa menjadi ancaman dalam hidupnya, tidak membuat Elia takut. Saudara, dengan keadaan yang sedang terjadi di sekitar saudara, bagaimana posisi hati saudara? Apakah semua itu telah membuat saudara ketakutan begitu rupa, sehingga kemudian dinamika hidup saudara berubah, bukan karena hal yang positif, tapi didorong oleh sebuah ketakutan. Saya mau katakan dari mimbar yang kudus ini, umat Tuhan, jangan takut dengan keadaan yang ada. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dan sesuatu yang terjadi itu menjadi proses menurut saya. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, justru setelah kita melewati proses itu, ada sesuatu yang berkualitas dalam hidup kita yang kita peroleh. Elia mengalami satu situasi yang buruk, diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tidak takut kepada keadaan, dia tidak takut kepada manusia, dia tidak takut kepada Ahab dan Isabel. Dia sampaikan firman Tuhan dan betul. 3 tahun setengah, jangankan hujan, embun tidak turun di sana. Dan apa yang terjadi kemudian? Kelaparan, saudara. Luar biasa. Saya melihat Elia adalah seorang
yang memiliki ketaatan mutlak di hadapan Tuhan. Setelah dia menyampaikan hal itu, Tuhan datang lagi kepada Elia dan berfirman, ayo sekarang menyingkir. Pergi kemana? Ke tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Sebuah wilayah di luar wilayah kekuasaan Ahab, Israel. Itu sudah wilayah lain, bukan wilayahnya Ahab. Dan Tuhan bilang sama Elia, diam di sana, minum dari sungai itu. Nanti saya akan menyuruh burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat situasi penuh dengan ketidakpastian, Elia disuruh menyingkir. Pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Dengarkan saya, untuk melindungi Elia, untuk kebaikan Elia, untuk keselamatan Elia, Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit. Seorang diri. Dan kalau saudara renung-renungkan, cocok-cocokkan dengan keadaan hari ini, Elia itu di lockdown sama Tuhan, betul enggak? Dia seorang diri, dia tidak bisa pergi ke tempat kerumunan orang banyak, dan orang tidak bisa datang kepadanya. Dia betul-betul di lock, saudara. Itu betul-betul PSBB mungkin ya saudara. Yang betul-betul dia sendiri di sana, di tepi sungai Kerit. Tetapi itu untuk apa? Kebaikan Elia. Saya percaya umat Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan, di masa pandemi ini, kita sebenarnya tidak usah terlalu membicarakan hal-hal negatif tentang hal ini. Yang harus kita bicarakan adalah kita memperkatakan kemenangan, memperkatakan kehebatan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, di masa pandemi ini, di situasi seperti ini, ketika umat Tuhan mencari Tuhan, mereka akan menemukan satu hal bahwa ini bukan kebetulan. Tuhan izinkan. Dan kalau saya katakan Tuhan izinkan, ini menjadi satu proses yang amat sangat mahal. Pertanyaannya, menjadi apa kita setelah pandemi ini berlalu? Karena pandemi ini akan segera berlalu dalam nama Yesus. Tetapi hasilnya apa setelah ini? Menjadi apa kita setelah ini? Apakah kita menjadi manusia yang biasa saja sama seperti sebelumnya? Atau kita mengalami degradasi penurunan malah kualitas hidup kita sebagai manusia? Atau melalui ujian yang amat sangat mahal ini mendunia setiap orang kena imbas. Ketika selesai kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Kita lebih bijak memandang kehidupan, bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana kehidupan berjemaat, bagaimana kehidupan bersosialisasi, bagaimana kita mulai mengatur ritme hidup kita. Saya percaya ada pelajaran-pelajaran berharga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita melalui apa yang sedang kita alami hari ini. Cari Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada saudara, seperti Elia, mulai belajar taat. Karena saya mendapatkan di sini, pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan itu tergenapi, tak terbantahkan, tidak bisa digagalkan oleh apapun. Ketika Elia mengambil keputusan untuk taat. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan begini. 1 Raja-Raja 17. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan perintahkan. Dan saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kepastian di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Saya mau katakan sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kepastian di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Banyak orang menghubungi saya minta didoakan. Pak, bisnis susah. Sulit ini itu, mampet semuanya. Semua orang mengalami hal itu. Doakan supaya saya diberkati. Doakan supaya ada terobosan.
Saya sampaikan kepada yang menelpon saya atau menghubungi saya. Saya akan berdoa supaya engkau kuat. Tetapi saya berdoa supaya engkau memiliki roh yang taat kepada Tuhan. Karena apa artinya doa hamba Tuhan kalau saudara yang menjalani hidup memberontak di hadapan Tuhan, tidak ada ketaatan. Elia taat. Dan dikatakan di sini saya menyimak ya saudara. Elia itu pergi melakukan seperti firman Tuhan, itu clear, jelas dikatakan. Dan ia pergi kemana? Dia namanya sungai itu panjang saudara. Hulu di mana, hilir di mana, itu sungai panjang. Sungai Kerit juga panjang. Tetapi Tuhan suruh dia di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, ada lokasinya. Spesifik. Dan Elia dikatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Bukan yang di sebelah barat, bukan yang di sebelah utara. Tetapi dikatakan di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tepat seperti yang Tuhan katakan. Ketaatan mendatangkan berkat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak waktu di rumah. Apa yang saudara lakukan? Banyak waktu bersama dengan keluarga. Apa yang saudara lakukan? Saya melihat hari-hari ini dinamika kehidupan orang semuanya berubah. Yang bekerja, dinamika kerjanya berubah. Work from home, iya kan? Ada yang betul-betul dirumahkan. Mungkin ada juga yang dirumahkan dengan pengertian, kena PHK dan sebagainya. Dinamika kehidupan orang berubah hari-hari ini. Yang kuliah pun kuliah dari rumah, iya kan? Lalu apa sajalah berubah. Bahkan hari ini saudara beribadah tidak berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Kalau saya tanya siapa di antara saudara yang merindukan suasana gereja, pasti semua orang aduh Pak kangen banget, kangen banget. Tetapi kan untuk sementara waktu kita tidak bisa masih melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya berubah. Tetapi biarlah perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah perubahan-perubahan yang positif yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, makin memiliki ketajaman untuk mendengarkan Tuhan, dan makin memiliki kerendahan hati untuk mau bukan hanya mendengar, tetapi melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Maka saya percaya di masa sulit, penuh dengan ketidakpastian ini, seperti Elia, kita pun dipelihara oleh Tuhan. Saya menyimak di sini, Tuhan bilang Elia ke sana, Elia ke sana. Lalu Tuhan bilang saya akan perintahkan burung-burung gagak. Saudara, saya itu mikir begini, kenapa ya Tuhan tidak pakai burung yang lebih keren begitu kan? Karena di Alkitab itu banyak burung-burung yang lebih wow gitu kan. Orang Kristen diumpamakan seperti burung Raja Wali. Kenapa Tuhan bilang pergi ke sungai Kerit. Saya akan perintahkan burung-burung Raja Wali. Ngasih makan dan seterusnya. Wow itu mungkin lebih apa ya. Atau mungkin Tuhan bilang nanti ada burung-burung merpati yang suci. Ya lambang kesucian. Akan datang memberi engkau makan. Tuhan bilang burung gagak. Burung gagak itu identik dengan mitos kalau di Indonesia ya. Kalau saya dari Sangirta Laut, itu daerah Sulawesi sana. Burung gagak itu mitosnya kalau dia udah bunyi, apalagi kalau bunyinya sore-sore menjelang malam, atau tengah malam, atau di cuaca yang remang-remang begitu. Orang-orang mulai berkata, ih ada yang mati nih, ada yang mati nih. Burung gagak itu identik dengan hal yang mistik begitu kan saudara. Kalau di daerah tertentu saya tidak tahu di daerah saudara. Lalu kemudian ketika ada orang yang sakit jantung, dia dengar burung gagak dan dia kaget saudara. Ada yang mati nih. Betul saudara, karena dia kaget dia yang mati. Karena mitos. Tuhan bilang burung gagak akan datang. Dan burung gagak ini burung pemakan segala saudara. Bangkai iya kan? Makanan apa saja. Dan burung gagak ini bukan burung yang suka share makanan, berbagi dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan bilang burung-burung gagak, artinya lebih dari satu ekor burung gagak akan diperintahkan Tuhan datang kasih makan Elia, bawa roti, bawa daging. Pagi dan sore ada jadwalnya saudara. Ini dahsyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan orang yang hidup dalam ketaatan, saya katakan tadi, ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kepastian di tengah situasi yang tidak pasti.
janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam hidup kita. Hari-hari ini orang-orang itu berharap kemana-mana. Beberapa hari yang lalu ada seorang ngomong begini sama saya, Pak, saya itu punya saudara yang kaya, tapi saya sudah ambil keputusan untuk tidak minta tolong sama dia. Saya berharap penuh kepada Tuhan. Padahal itu saudara kandung, saudara. Ya, pengharapan kepada manusia itu ada batasnya. Kebaikan manusia itu ada limitnya. Ya kan? Satu waktu mereka berkata, stop. Kamu sudah membuat aku menjadi sandaran hidupmu. Dan seterusnya. Tapi berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin saudara. Elia dipelihara oleh burung gagak. Ini istimewa. Bukan burung sembarang burung. Dan saya mau katakan hari ini, mungkin ini kalau di tipe khotbah ini agak alegoris. Tetapi saya mau katakan hari ini, mungkin kita berpikir yang bisa menolong kita adalah orang-orang Kristen Raja Wali. Orang-orang hebat hidupnya. Orang-orang yang gagah selama ini yang kita kenal. Atau mungkin seperti burung merpati, orang-orang yang suci menurut kita. Bisa Tuhan pakai mereka. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan, tapi Tuhan pakai manusia. Manusia seperti apa? Seperti Raja Wali, seperti burung merpati? Bisa. Tetapi Tuhan juga bisa memakai bahkan yang tak terduga. Gagak saudara. Orang-orang yang mungkin hidupnya tidak seperti yang kita pikirkan. Itu Tuhan bisa pakai menjadi saluran berkat. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap kita. Dan saya percaya burung gagak ini masih terjadi sampai hari ini. Saya juga mengalaminya. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pagar begitu ya. Antar makanan. Oh saya bilang, oh burung gagak datang. Berulang-ulang saudara di masa lockdown ini. Oh saya percaya ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi satu hal, saya mau katakan, apapun situasimu hari ini, ambil keputusan. Saya akan memakai situasi yang khusus ini, bukan penderitaan, kita bahasanya yang istimewa ini karena Tuhan izinkan, untuk mencari Tuhan. Untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan saya percaya, ketika situasi yang spesial ini lewat, yang ada adalah kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Tapi kuncinya adalah hidup dalam ketaatan. Seperti Elia, sebenarnya dia terancam hidupnya. Tetapi Tuhan backup orang-orang yang taat kepadanya. Waktu kemudian dia berkata, tidak ada embun, tidak ada hujan kecuali aku mengatakannya. Begitu 3,5 tahun dia ngomong turun hujan dan turun hujan. Baal, dewa kesuburan terpatahkan. Bahwa berhala, bahwa ilah lain tidak bisa menolong kita kecuali Tuhan, saudara. Kecuali Tuhan. Dan saya mau katakan, di masa social distancing, itu adalah masa Tuhan menyelamatkan kita dari satu keadaan. Tidak apa-apa. Kita seperti Tuhan taruh di tepi sungai Kerit. Diam, pakai masker, jangan keluyuran, tidak apa-apa. Tetapi tetap hidup dalam ketaatan. Hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan keluarga kita. Kita bisa melewati musim ini bersama dengan Tuhan. Dan setelahnya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Setelah itu Elia, setelah melewati masa ini, Elia itu apa saudaraku? Ada perikop-perikop selanjutnya, janda di Sarfat, bagaimana Tuhan memakai Elia dengan amat sangat luar biasa. Dan Elia adalah seorang yang kemudian naik ke surga bersama dengan Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Di masa yang spesial ini, biarlah kita tetap rendah hati, mencari Tuhan, belajar hidup dalam ketaatan, karena inilah waktunya untuk kita membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan khawatirkan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Bahkan dari yang tak terduga, bukan burung Raja Wali, bukan burung yang lain, burung gagak pun Tuhan bisa kondisikan untuk memelihara orang-orang yang hidup taat kepadanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya.
Apapun situasimu hari ini, katakan, Tuhan, aku percaya ketika aku belajar hidup taat di hadapanmu, kepadamu, maka di situasi yang tidak pasti ini, aku melihat kepastian. Sebab Tuhan genapi janjinya. Sebab Tuhan genapi firman-Nya dalam hidupku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sekali lagi angkat tangan, katakan, kau selalu, oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami bersyukur dalam segala keadaan, Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Beri kepada kami hati yang mau taat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Karena ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan kepada Tuhan di saat situasi yang tidak pasti, ketaatan kepada Tuhan membawa kepastian dalam hidup kami. Janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Kau taruh di dalam isi hati hamba-Mu. Tetapi firman-Mu akan tetap tinggal di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Kami akan melakukannya, dan firman itu digenapi dalam hidup kami. Diberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka yang mengangkat tangan mereka dalam kesesakan, dan mereka mengambil komitmen keputusan untuk mulai belajar hidup mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama, dan mulai belajar hidup dalam ketaatan. Di saat ini firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami sampai semuanya ini kami lalui. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terpujilah, kita akan mengakhiri. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku,
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar untuk hidup dalam ketaatan, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.